Apakah kalian mau tetap lanjut bagaimana kucing sebenarnya bisa mempunyai banyak empati terhadap manusia? Atau kita lanjutkan bagaimana proses membuat jerami menjadi BBM? Tentu kalau kita bahas kucing gak nyambung dengan judul konten ini. Hehe. Yuk mari kita lanjutkan bagaimana penjelasan jerami bisa menjadi BBM. Jerami yang sering kita anggap sebagai limbah sebenarnya bisa diubah menjadi bahan bakar. Ada berbagai metode konversi energi biomasa yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah proses termokimia, seperti pirolisis dan gasifikasi. Proses ini mengubah jerami menjadi gas atau minyak yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Selain itu, ada juga metode biokimia, seperti fermentasi dan pengolahan anaerobik. Metode ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah jerami menjadi energi. Bagaimana semua ini terjadi? Mari simak penjelasan lebih lanjut. Kali ini kita akan bahas jalur pertama saja, yaitu jalur biokimia. Untuk tahapan pertama dari jalur ini adalah pretreatment atau pembukaan serat jerami. Tujuannya untuk menghancurkan struktur lignoselulosa agar enzim bisa bekerja. Hasil dari tahapan ini adalah serat lebih terbuka, lignin sebagian larut. Ada 3 metode yang bisa digunakan, yaitu fisik, kimia, dan biologis. Untuk metode fisik bisa dilakukan dengan steam explosion atau uap panas bertekanan tinggi, lalu dilepas dengan cepat. Metode kedua yaitu metode kimia dengan larutan asam encer, H2SO4, 1-2%, alkali, NaOH, CaOH2, atau amonia. Untuk metode ketiga biologis, bisa menggunakan jamur pelapuk putih, Phanerochaeta chrysosporium, dan lain-lain. Setelah dilakukan tahapan pertama, dilanjutkan ke tahapan kedua yaitu hidrolisis enzimatik. Tahapan ini ditujukan untuk mengubah selulosa atau hemiselulosa menjadi gula sederhana, glukosa, silosa. Rumus reaksi yang dibutuhkan seperti yang nampak pada layar, C6H10O5N plus NH2O, diubah dengan enzim agar menjadi NC6H12O6. Setelah itu menuju tahapan ketiga, yaitu fermentasi. Langkah ini bisa dilakukan dengan menggunakan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Tujuannya adalah mengubah gula menjadi etanol plus CO2. Rumus yang dibutuhkan adalah C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2. Setelah itu menuju tahapan keempat, yaitu distilasi dan dehidrasi. Tahapan ini bertujuan untuk memisahkan etanol dari campuran, biasanya 8-12%, hingga menjadi 95-99% fuel grade ethanol. Selanjutnya tahap terakhir yaitu mengubahnya menjadi biobensin. Etanol bisa dikonversi jadi bensin sintetis melalui catalytic dehydration, etilena, oligomerisasi dan alkilasi, hidrokarbon. Semua tahapan itu membutuhkan alat-alat khusus agar proses fermentasi, ekstraksi, dan destilasi berjalan sempurna. Sebagai catatan penting, proses seperti ini tidak bisa dilakukan di rumah untuk menjaga keamanan.